Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Hilma Ulfiah. Video ini merupakan presentasi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqih yang diampu oleh Bapak Ahmad Otong Bustami LC.MAG. Adapun judul presentasi saya adalah Kaidah Fiqih Al-Umuru Bimaqasidiha, Hukum dan Tujuan Modern. Dalam video ini saya akan membahas kaidah Fiqih Al-Umuru Bimaqasidiha sebagai salah satu kaidah asasiyah dalam Qawaid Fiqih, meliputi pengertian dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, serta relevansinya dalam penetapan hukum Islam di era modern ini. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam kajian usul fikih, kaidah al-umuru bimaqasidiha menegaskan bahwa setiap perbuatan dan penetapan hukum harus dinilai berdasarkan tujuan dan maksud syariat, bukan semata-mata bentuk lahirnya. Kaidah ini memiliki peran penting karena membantu memahami hukum Islam secara kontekstual agar tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Seiring berkembangan zaman yang melahirkan berbagai persoalan kontemporer seperti praktek ibadah dalam kondisi darurat, transaksi ekonomi digital, dan kebijakan publik modern, Penerapan kaidah ini menjadi semakin relevan untuk memastikan hukum Islam tetap adil, fleksibel, dan sesuai dengan tujuan syariat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan kaidah fikih al-umuru maqasidiha. Yang kedua itu bagaimana prinsip dan penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam kehidupan modern. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada bagaimana relevansi kaidah al-umuru bimaqasidiha terhadap penetapan hukum Islam. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada mengetahui pengertian kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua itu memahami prinsip dan penerapan kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam konteks modern. Dan yang ketiga itu ada menganalisis relevansi kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam proses istinbat hukum Islam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya. Pengertian kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha menjelaskan bahwa setiap hukum atau tindakan dalam Islam dinilai berdasarkan niat dan tujuannya yang melatar belakanginya. Artinya, hukum Islam tidak hanya melihat perbuatan dari sisi lahirnya saja, tetapi juga memperhatikan maksud dan tujuan syariat yang ingin dicapai. Kaidah ini menegaskan bahwa niat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amal. Karena itu dua perbuatan yang terlihat sama bisa memiliki hukum yang berbeda apabila niat dibaliknya berbeda. Bagi seorang mujtahid, kaidah ini menjadi pedoman penting dalam menetapkan hukum agar keputusan yang diambil tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat fleksibel, tidak kaku, dan selalu mempertimbangkan tujuan, sehingga setiap aturan yang ditetapkan benar-benar memberi manfaat serta perlindungan pada manusia. Selanjutnya ada dasar hukum kaidah. Dalil yang pertama berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imro'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini menegaskan pentingnya niat dalam setiap amal. Meskipun suatu perbuatan tampak sama secara lahiriah, nilai dan pahala perbuatan tersebut bisa berbeda tergantung pada niat pelakunya. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar utama dari kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha, karena hukum dan pahala suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk luarnya, tetapi juga dari tujuan yang mendasarinya. Selanjutnya, dasar hukum kaidah ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Dalil berikut berasal dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Wa ma umiru
illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari setiap ibadah dan perintah Allah adalah keikhlasan dan kemurnian niat. Syariat Islam tidak menghendaki ibadah yang bersifat formalitas semata, tetapi ibadah yang dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan modern. Dalam bidang ibadah, kaidah al-umuru bimaqasidiha dapat kita lihat pada pemberian rukhsah atau keringanan. Contohnya, bagi musafir atau orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau melaksanakan sholat dengan cara yang lebih ringan. Hal ini karena tujuan syariat bukan untuk memberatkan, tetapi agar ibadah tetap dapat dilakukan tanpa membahayakan kesehatan. Dengan demikian, hukum ibadah tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Selanjutnya, penerapan kaidah ini juga kita temukan dalam bidang ekonomi syariah. Dalam bidang ekonomi syariah, kaidah al-umuru bimaqasidiha diterapkan pada transaksi digital dan fintech syariah. Misalnya, transaksi secara online atau melalui aplikasi diperbolehkan selama tujuan syariat tetap tercapai. Tujuan tersebut antara lain adalah mencegah riba, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan perkembangan teknologi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Selain itu, kaidah ini juga diterapkan dalam bidang kebijakan publik. Dalam bidang kebijakan publik, kaidah al-umuru bimaqasidiha digunakan dalam penyesuaian ibadah dan aturan sosial pada kondisi darurat. Seperti pada masa pandemi atau bencana alam, ibadah berjamaah dapat diganti dengan sholat di rumah. Begitu juga dengan perubahan aturan sosial yang bersifat sementara dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap berlaku, namun tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan keselamatan umat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi kaidah al-umuru bimaqasidiha terhadap penetapan hukum Islam. Pertama, kaidah ini membantu mujtahid dan dalam menetapkan hukum secara kontekstual. Artinya, hukum Islam tidak diterapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan konteks masyarakat. Dengan demikian, mempertimbangkan tujuan dan niat, hukum yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan umat sesuai dengan situasi nyata. Yang kedua itu ada kaidah ini juga berperan dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Dengan menilai suatu perbuatan dari tujuan dan niat, hukum Islam dapat memastikan bahwa setiap aturan membawa manfaat dan menghindari dari bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam lebih menekankan pada tujuan akhir dari suatu hukum, bukan sekedar formalitas semata. Yang ketiga itu, selain itu, kaidah al-umuru bimaqasidiha menjadikan hukum Islam tetap relevan di setiap zaman. Melalui kaidah ini, hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan berkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat dinamis, bermanfaat, dan dapat diterapkan di berbagai situasi. Baik, setelah kita membahas seluruh materi, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari topik ini. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih al-umur bimaqasidiha menekankan pentingnya menilai setiap perbuatan atau penetapan hukum berdasarkan tujuan dan maksud syariat, bukan sekedar bentuk lahiriahnya. Kaidah ini menjadi pedoman bagi mujtahid dalam menetapkan hukum agar tetap selaras dengan maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudorotan. Penerapannya relevan dalam berbagai bidang modern, mulai dari ibadah, ekonomi syariah, hingga kebijakan publik, sehingga hukum Islam tetap adil, fleksibel, dan kontekstual di setiap zaman. Mungkin itu saja. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman dalam kajian qawaid fikihiyah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.